Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Dinda Dia Wulandari dengan nomor NIM 29022500029 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit materi yang berkaitan dengan konsep dasar manajemen keuangan. Untuk itu, langsung saja, mari kita mulai. Untuk materi yang akan dibahas yaitu, yang pertama adalah definisi manajemen keuangan, yang kedua, tujuan dan fungsi manajemen keuangan, yang ketiga, bentuk hukum organisasi bisnis, yang keempat, ruang lingkup manajemen keuangan, dan yang kelima yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi manajemen keuangan. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa sih arti dari manajemen keuangan itu. Jadi, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan atau aktivitas perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Nah, dalam manajemen keuangan ini, ada 3 kegiatan atau aktivitas atau fungsi utama yaitu yang pertama adalah perolehan dana atau raising of funds, yang kedua penggunaan dana atau allocation of funds, yang ketiga yaitu pengelolaan dana atau manajemen aset. Untuk pengertiannya, perolehan dana ialah aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber internal perusahaan maupun sumber eksternal perusahaan, termasuk juga politik dividen. Untuk selanjutnya, penggunaan dana atau allocation of funds yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dana ini berbentuk financial asset atau aktiva finansial, yaitu selembar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan. Misalnya adalah saham, sertifikat deposito, atau obligasi. Real asset atau aktiva real yaitu aktiva nyata seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Selanjutnya yang ketiga, pengelolaan dana atau manajemen aset ialah setelah dana diperoleh itu dan dialokasikan dalam bentuk aktiva-aktiva harus dikelola dengan seefisien mungkin. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua adalah tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Untuk tujuan manajemen keuangan, yang pertama adalah menjaga agar arus kas tetap lancar. Jadi dengan menerapkan manajemen keuangan dapat membantu perusahaan dalam memantau jumlah pemasukan atau pengeluaran. Melalui monitoring atau pemantauan, perusahaan ini dapat mengantisipasi agar arus kas tidak berujung merugikan. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan perusahaan. Untuk setiap plan perusahaan terkait keuangan sangat terikat dengan upaya peningkatan efisiensi dana perusahaan. Di sini kita dapat melakukan pemantauan dengan cara menghilangkan biaya yang dianggap tidak efektif dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih menguntungkan. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu meningkatkan profit perusahaan. Pengelolaan keuangan ini juga dapat digunakan ketika ingin mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Kita bisa mencapai hal tersebut dengan menerapkan perencanaan keuangan yang matang. Tujuan yang keempat, yaitu memudahkan perencanaan struktur modal. Dengan menggunakan pengelolaan keuangan, kita juga bisa lebih mudah dalam merencanakan struktur modal perusahaan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan komposisi modal untuk menyeimbangkan antara ekuitas dan utang perusahaan. Tujuan yang terakhir yaitu memastikan keamanan investasi. Tujuan akhir ini yaitu adalah untuk meningkatkan tingkat keamanan dalam kegiatan investasi dalam perusahaan. Dengan begitu, investasi perusahaan dapat memberikan imbal balik hasil yang positif terhadap kenaikan profit.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Di sini terdapat 5 fungsi, yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning sebagai fungsi manajemen keuangan dilakukan dengan maksud untuk merencanakan segala hal, mulai dari usaha pertama kali dimulai, saat usaha tengah berjalan, dan ketika hendak mengembangkan sayap usaha agar semakin luas. Untuk fungsi yang kedua yaitu budgeting atau alokasi dana. Fungsi satu ini sangat dibutuhkan, terutama guna meningkatkan anggaran perusahaan dengan mencatat alokasi mulai pemasukan hingga pengeluaran dana dalam sebuah usaha. Untuk fungsi yang ketiga yaitu controlling atau pengendalian. Sebagai pusat pengendalian atau controlling yang ditugaskan untuk mengevaluasi dan mengontrol setiap rincian pengeluaran dana agar tetap mampu diatasi dan tidak membengkak dari alokasi atau budgeting awal. Untuk fungsi yang keempat yaitu auditing atau pemeriksaan. Fungsi auditing ini guna melaksanakan pemeriksaan keuangan secara menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan finansial suatu perusahaan tetap terjaga stabil dan berjalan sesuai kaidah tertentu dan mencegah adanya penyelewengan dana. Untuk fungsi yang kelima yaitu reporting atau pelaporan. Sesuai dengan namanya, reporting dalam hal ini dilakukan dengan maksud untuk menciptakan lingkup kerja transparan dengan laporan rutin berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Hadirnya fungsi reporting ini nantinya akan dijadikan bahan evaluasi guna menganalisis rasio keuangan perusahaan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa semakin maju ke depannya. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu bentuk hukum organisasi bisnis. Bentuk hukum organisasi bisnis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kepemilikan tunggal, yang artinya bisnis yang dimiliki oleh satu orang dan dioperasikan untuk keuntungannya sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi atas usahanya. Yang kedua, partnership atau kemitraan atau persekutuan, yang artinya bisnis ini yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Yang ketiga yaitu corporation atau perseroan, adalah bisnis yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang yang berbentuk badan hukum, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha yang modalnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Ketiga bentuk perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan yang berbeda karena model kepemilikannya, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau mencari keuntungan atau profit. Untuk pembahasan yang keempat, di sini terdapat ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan dalam perusahaan atau organisasi yaitu yang pertama adalah financial decision atau menentukan keputusan keuangan. Keputusan manajemen keuangan ini berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modalnya itu berasal dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial ini meliputi cara mendapatkan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Yang kedua yaitu investment decision atau manajemen keputusan investasi. Keputusan investasi manajemen keuangan terdiri dari keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen keuangan dibutuhkan untuk evaluasi risiko, hitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi itu diterima. Yang ketiga yaitu dividend decision atau keputusan pembagian saham. Ruang lingkup manajemen keuangan saat membagi saham adalah membuat peraturan untuk membagi dividen perusahaan. Tujuannya yaitu agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan atau pemegang saham. Untuk itu, manajemen keuangan harus dapat memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan.
Dan pembahasan yang kelima yaitu prinsip-prinsip yang terdapat dalam manajemen keuangan. Yang pertama ini adalah konsistensi, yaitu sistem dan kebijakan keuangan. Dari organisasi itu harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Artinya, prinsip ini merupakan suatu wujud kewajiban dalam hal hukum dan juga moral dalam pembuatan laporan terkait anggaran perusahaan, sehingga anggaran yang digunakan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan terpercaya. Yang ketiga yaitu prinsip transparansi atau transparency. Artinya, perusahaan ini harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi para stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Nah, jika perusahaan tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan, termasuk terkait keuangannya. Yang keempat yaitu prinsip kelangsungan hidup atau viability. Seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya, agar perusahaan dapat terus berjalan alias hidup. Manajemen keuangan yang baik pun akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan. Yang kelima yaitu prinsip integritas atau integrity. Artinya, dalam melaksanakan kegiatan operasional, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam yaitu prinsip pengelolaan atau stewardship. Artinya, organisasi ini harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu prinsip standar akuntansi atau accounting standard. Artinya, sistem dana keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Sekian untuk pembahasan dari materi kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kalimat yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.